Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolo. Masih jumpa lagi di channel Gunung Butak Farm, Metawa Breeding dan Suplis Purworejo, Jawa Tengah. Di kesempatan pagi hari ini, kita akan berbagi materi kupas tuntas perjalanan Buncel Bin Jagat Satrio seperti apa dulu. Dulu kan sebelum masuk ke kandang sini, itu sempat ada di Kali Gesing. Nah, kebetulan kita diberi waktu untuk main ke sana. Eh, kita kupas tuntas perjalanan si Buncel. Jadi untuk teman-teman sahabat ternak yang di luar sana pengen ngerti proses perjalanan Buncel. Kalau Buncel itu benar-benar masih di jalurnya Jagat Satrio. Next, ikuti terus perjalanan kami. Nanti setelah nyampe di lokasi sana, kita review bareng-bareng sama yang punya Buncel dulu. Oke, Bolo. Ini kita sudah siap-siap menuju ke Kali Gesing. Oke, Bolo, ini perjalanan kita menuju ke Kali Gesing. Next, nanti semoga dari perjalanan kita menuju ke Kali Gesing mendapatkan satu buah materi yang sangat luar biasa. Oke, Bolo, tetap semangat ikuti video dari kami. Nanti seperti apa kelanjutannya. Oke, Bolo, yang mau tahu rute atau perjalanan ke Pasar Pendem Kali Gesing, ini untuk yang belum pernah main ke sini, saya cuma pesan untuk berhati-hati karena medannya yang terlalu terjal dan untuk ruas jalannya itu tidak lebar, Bolo. Jadi harus berhati-hati yang mau main ke Pasar Pendem. Tetap sabar, bergantian karena jalurnya jalur ramai tapi medannya yang terlalu terjal. Asalkan kita berhati-hati, insya Allah tetap safety. Alhamdulillah kita sudah mendarat di lokasi farm yang kita tuju, di tepatnya di Kali Gesing. Ini alhamdulillah kita disambut dengan suasana yang mendukung. Gerimis rintik-rintik, Bolo. Langsung aja kita temui yang punya kandang. Oke, Bolo. Ini udah bersama Mas Andi yang punya kandang. Sehat, Mas? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Mohon maaf nih, Mas, ganggu waktunya Mas Andi sebentar. Buatan lah orang dah. Intinya kita main ke kandang Mas Andi itu silaturahmi, Mas. Yang pertama, Mas, silaturahmi. Terus yang kedua kita mau belajar barangkali dari tempat Mas Andi nanti ada materi yang bisa kita petik. Dan yang jelasnya lagi, kan karena di luar sana itu banyak peternak yang menanyakan benarkah atau tidak untuk Buncel sendiri yang ada di kandang Bagelen itu jalurnya masih di jalur Jagat Satrio. Barangkali nanti kan Mas Andi bisa menjelaskan walaupun tidak secara detail runtut, mungkin karena kan Buncel waktu itu sebelum ke Bagelen kan di sini dari kecil ya, Mas. Dari sini ambilnya ya sebelum poel ya. Masuk di tempat Mas Andi ya. Nah, kecentet dulu. Oke, Bolo. Nah, sebelum kita lanjut ke video ini, barangkali nanti video dari kami bermanfaat, silakan dibantu share banyak-banyaknya. Jangan lupa di like, komen. Nanti kita review dulu sama beliau dulu yang punya Buncel. Nah, ini tempatnya, nih kandangnya ada di depan rumah lah, di depan rumah. Dulu Buncel di sini. Iya, di kandang sana masih kok. Oh, di kandang itu kandang khusus pejantan masih ada. Untuk pejantan. Nah,
Untuk Boncel sendiri bisa dijelaskan Mas sedikit untuk teman-teman yang di luar sana biar tahu memang benar-benar dia masih jalurnya di Jagat Satrio. Iya. Kalau Bonjal itu dulu saya ambil dari Mas Slamet. Dari Mas Mas Slamet. Slamet sini daerah Sumoroto yang dulu anak kandangnya Pak Yu. Pak Yu itu yang dulu beli Jagat Satrio 250 juta. Luar biasa Bolo. Nah, dulu kan bapaknya Bonjal itu dibeli dari Kaki Petung Farm, bisa dibuktikan sama Mas Syafiq ya. Iya. Itu 250 juta real dibeli Pak Yu di daerah Kalibawang. Atas Puser lah kalau dulu. Jadi dulu peternakan di sana belinya emang kambing mahal-mahal. Nah, itu saya ada temen anak kandangnya, ada kebetulan temen di daerah Sumoroto sini. Nah, itu Bonjal ditawarin ke saya. Dulu Bonjal itu mintanya 10 juta. 10 juta. Awalnya 10 juta mintanya. Tapi karena Bonjal itu walaupun minta 10 juta, walaupun anak bapaknya 250 juta, tapi 10 juta itu nggak layak untuk seorang Bonjal dulu pas kecilnya. Karena ya perawatannya yang kurang bagus lah dari kecilnya. Jadi saya tak tawar-tawar sampai deal itu di angka 3.600.000. 3.600.000. Iya. Nah, itu kan kalau dari pejantannya dari Jagat Satrio, Iya. memang Bonjel. Emang Bonjel. Oh, kalau induknya dari Bonjel, mungkin Mas Andi tahu? Kalau induknya dari Bonjel ada di kandang Pak Yu. Dulu saya pernah lihat di sana. Jadi kan saya juga habis beli Bonjel, kita langsung ke kandangnya langsung. Dulu kan Bonjel sudah dibawa ke Sumoroto, jadi nggak di kandang atas, nggak di kandang utama itu. Nah itu saya naik sana dapat 2 induk, tapi bukan induknya Bonjel. Bukan induknya Bonjel. Bukan induknya Bonjel. Jadi saya dulu lihat di sana induknya Bonjel itu seperti ini. Nah, untuk ketertarikan Mas Andi sendiri, kenapa spekulasinya itu lebih milih Bonjel dirawat sampai dewasa di kandang sini? Kalau dari dulu saya memang kalau kerandah itu tak nomor 1 kan Mas. Nomor 1. Kerandah itu walaupun barangnya mungkin kurang bagi orang-orang kurang bagus, tapi kalau jalurnya atau genetiknya jelas, di kemudian hari pasti ada anaknya yang bagus. Nah, memang kalau Bonjel itu sebenarnya kambingnya itu sederhana, biasa. Makanya tak namain Bonjel itu karena dulunya nggak besar-besar, Mas. Nggak besar-besar, besar. Ini sekarang kambingnya itu ya standar untuk kelas kambing peranakan etawa itu gede sekarang Bonjel. Itu belum pernah. Saya tak bawa kontes sekali Mas, di Kali Geseng karena dulu sebenarnya di kontes lokal Purworejo di Kecamatan Kali Geseng pernah tak bawa. Karena di pendaftaran itu pesertanya itu kelas A itu cuma 6 nggak salah. 6. Tak ambil loh Mas, tak bawa. Bahasa tak bawa. Yang daftar banyak. Ada 23 peserta kalau nggak salah. Nah, Bonjel paling kecil Mas. Paling kecil. Bonjel sendiri memang dari kecil memang nggak punya tanduk ya? Tanduknya emang kecil itu. Jadi nggak keluar sing besar itu enggak. Tapi untuk hasilnya di sini juga ada yang pernah berprestasi belum Mas? Kalau di kandangnya Mas Andi? Kalau di sini belum sempat prestasi Mas. Jadi kecil laku. Pas kita punya induk kawinkan Bonjel udah laku. Jadi kita malah nggak ada beberapa, cuma nggak banyak di sini. Oke, Bolo itu kan ini beliau dulu yang rawat Bonjel dari kecil, makanya dikasih nama Bonjel karena nggak besar-besar. Nggak besar-besar. Bapak saya aja nggak mau rawat. Bapaknya Mas Andi nggak mau rawat Bolo. Dulu pas tak bawa pulang itu nggak mau rawat. Itu tak beli 3.600.000 itu. Kalau tak bawa ke pasar, paling lakunya 2.500.000. Luar biasa. Jadi intinya genetik itu paling utama untuk menentukan hasil. Kalau saya genetik itu penting lah. Penting. Oke, Bolo. Jadi materinya dari Mas Andi itu ketika kita mau milih kambing peranakan etawa, jangan dulu dilihat dari sisi luar ya Mas. Iya. Intinya pastikan genetiknya dulu. Genetik itu kadang ada yang menentukan barang itu. Kalau kita kan tujuannya breeding Mas, bukan untuk kita arahnya ke kontes. Kalau arah kontes kita otomatis genetik mungkin nggak dipikirkan. Kita
tahunya Kualitas barang. kualitasnya Kualitas barang. Cuma kalau saya arahnya itu memang ke breeding. Ke breeding, siapa tahu anaknya besok lebih bagus dari induknya. Dan nyata di sini. Di sini anak-anaknya juga lumayan-lumayan. Pas dulu itu lumayan-lumayan, waktu kecil itu udah laku. Nah, Buncal itu kendalanya tak jual itu bukan trouble apa enggak. Galak, Mas. Galak. Jadi galak seperti bapaknya malah. Bapaknya emang galak. Jadi memang beliau jual Buncal, dipindah diboyong ke tempatnya Mas Budi di Baglen, Mas Budi Londo lah. Itu memang bukan karena cacat atau nggak bisa kerja atau kenapa, tapi intinya karena beliau Mas Andi itu jarang di rumah. Yang ditakutkan itu nanti ketika ada teman atau tetangga yang mau ngawinkan di sini, kebetulan orang tuanya Mas Andi sendiri yang di rumah karena faktor usia mungkin takutnya yang dibilang Mas Andi itu takutnya nanti si Buncal mengamuk, yang disasar itu bukan kambing tapi malah orang tua Mas Andi, makanya spekulasinya dijual dan akhirnya diboyong ke tempat Mas Budi Londo ya. Diboyong. Itu kan Pak To Lamus. Saya kan bilang sama Pak To Lamus karena ya itu Buncal pas buat ngawin nggak dapet, malah sing diserang bapak saya. Nah, saya bilang ke Pak To Lamus, mau tak jual lah. Pak To Lamus itu kan rekomnya Pak Budi ya. Nah itu direkomendasikan ke Pak Budi itu. Nah ke sini barangnya masuk, ya udah terus tak anterin ke sana malamnya. Oke. Nah itu sedikit ulasan. Kita alhamdulillah diberi waktu Bolo mengupas tuntas asal mula Buncal, yang dulu kenapa diberi nama Buncal, terus jalurnya masih kita tanyakan sama beliau yang dulu merawat dari kecil, real. Berarti real ini ya Mas, bukan settingan. Jadi bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Nah untuk Mas Andi sendiri ini tidak hanya sebagai orang pembreeding kambing, tapi beliau juga sebagai supplier ya Mas. Ya, supplier. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, barangkali mau membutuhkan kambing peranakan etawa, spek breeding, spek kontes, mungkin hubungi beliau, nanti bisa tak sematkan nomornya di konten kali ini. Bisa langsung hubungi sama beliau dan bisa dijelaskan untuk alamat rumahnya Mas. Untuk alamat di Dusun Munggang Sari, Desa Telogoguwo, Kecamatan Kaligesing, Purworejo. Oke, itu Bolo alamatnya nanti tak sematkan nomornya, barangkali teman-teman yang di luar sana mau main ke rumah Mas Andi. Tidak jauh dari pasar hewan. Tidak jauh itu Bolo. 1 kiloan. Itu 1 kiloan dari pasar Pendem ya Mas. Pasar hewan, pasar Pandanrejo. Nah nanti teman-teman sebelum main silakan konfirmasi dulu sama beliau. Takutnya karena kesibukan beliau di luar rumah, kita nggak tahu, konfirmasi dulu biar nanti nggak kecelek ya Mas. Biar nggak kecelek. Nah nanti kalau di kandang Mas Andi ada yang teman-teman minati atau suka, mungkin beliau mengizinkan dibawa pulang, silahkan nanti direbuk sendiri, nanti tak sematkan. Oke, mungkin sekian dulu review kupas tuntas jalurnya Buncal di Jagat Satrio. Oke, Bolo jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya kalau video dari kami bermanfaat. Kalau masih banyak kekurangan silahkan dibantu komen-komen agar nanti informasi-informasi yang kita berikan seputar peternakan kambing peranakan etawa bisa real sesuai apa yang ada di lapangan. Tetap semangat ngarit Bolo, etawa luar biasa.